Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk memotivasi diri kita untuk bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya di bulan yang mulia ini, sehingga insyaallah kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan kali ini dengan meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, karena memang Allah sedang memberikan sebuah waktu yang sangat-sangat mulia yang semestinya harus kita manfaatkan untuk kita dapatkan apa yang bisa kita dapatkan dari amalan-amalan pahala-pahala, amal-amal salih. Akan tetapi memang tidak mudah untuk kita bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah. Kita akan senantiasa bergelut dengan nafsu kita. Senantiasa syaitan akan berusaha menghalang-halangi kita dari kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan, sehingga sangat sedikit manusia-manusia atau orang-orang kaum muslimin yang bersemangat di dalam beribadah. Sangat sedikit kaum muslimin yang berusaha meraih pahala yang terbaik, karena memang itu semuanya membutuhkan usaha, membutuhkan motivasi, membutuhkan ilmu agar supaya kita bisa istiqomah. Tidak mudah orang bisa menjalankan ibadah yang rutin terus-menerus. Tidak mudah. Sangat-sangat berat. Gitu. Alhamdulillah kita masih rutin untuk salat subuh berjamaah, sekaligus kita sedikit membicarakan permasalahan-permasalahan syariat, menambah ilmu kita sebelum kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, sedikit kami sampaikan beberapa tanda untuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beberapa tanda bahwasanya Allah mencintai hamba-hambanya. Apakah kita termasuk di antara orang yang dicintai oleh Allah? Ketika Allah mencintai seseorang, dia pasti akan dijadikan oleh Allah, dijadikan mereka beramal soleh, agar supaya mereka bisa mendekat Allah dalam keadaan yang tidak banyak membawa dosa-dosa dan kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah, di antara tanda yang pertama bahwa orang itu dicintai oleh Allah adalah yang pertama, dijadikan ia senantiasa beramal soleh sebelum kematian menjelang. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu." Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba,
Allah akan menjadikan dia beramal soleh maksudnya. Para sahabat bertanya, "Qila ma yasta'maluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal ya Rasulullah? Qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda alaihi man khawlahu. Kata Rasulullah, maka dibukakan baginya pintu-pintu amalan salih sebelum datang kematiannya, sampai orang-orang atau manusia di sekelilingnya ridho dengan dirinya. Jamaah rahimakumullah, sebuah hadis yang singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda bahwasanya Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dia dijadikan oleh Allah beramal soleh menjelang kematiannya atau dalam kehidupannya secara umum. Dan ini harus kita jadikan cerminan diri kita. Apakah kita oleh Allah termasuk di antara orang yang dijadikan beramal, dijadikan mau beramal di sisa kehidupan kita? Apalagi ketika kita sudah mendekati usia-usia tua ya, maka ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita dikehendaki oleh Allah kebaikan, dijadikan oleh Allah beramal sebelum kematiannya, dan kita bisa mengaplikasikan nilai ini, melihat kepada saudara-saudara kita semuanya sekeliling kita. Berapa banyak orang yang sudah berusia akan tetapi tidak dicintai oleh Allah, sehingga dibiarkan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan kemaksiatan, bukan beramal soleh. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut, Allah akan membimbingnya untuk beramal soleh, akan diberi kesabaran, akan diberi ilmu, akan dituntun oleh Allah untuk senantiasa istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi orang-orang yang istiqomah sampai kematian kita. Jamaah rahimakumullah, sudah barang tentu ini semuanya tidaklah mudah. Ya, sekali lagi kata Rasulullah, hatta yarda alaihi man khawlahu, dan dia beribadah di dalam masyarakat sampai manusia di sekelilingnya menjadi ridho. Menjadi ridho artinya apa? Seorang yang beramal soleh, mengamalkan agama Islam, harus senantiasa membawa kebaikan bagi lingkungannya, bagi orang-orang di sekelilingnya. Sehingga Rasulullah memberikan gambaran bahwasanya di samping dia beramal soleh untuk dirinya sendiri, itu akan membawa dampak kebaikan bagi orang-orang di sekelilingnya. Ini ya, itu ciri-ciri, di antara ciri-ciri orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dalam kehidupan di dunianya, yang insya Allah menyelamatkan dia di akhirat nanti. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu muqubahu fid dunya, wa idza arada bi 'abdihi syarr, amsaka anhu bi dambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Kata Rasulullah, jika Allah menghendaki kebaikan kepada para hamba-hambanya, maka Allah akan menyegerakan dalam teks hadisnya di sini ngukubahu, berarti adalah siksanya, sanksinya di dunia.
Ya, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan fid dunya, kebaikan baginya di dunia dan akhirat, Allah akan menyegerakan untuknya sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, maka akan ditahan dosa-dosanya, artinya tidak diazab di dunia, sampai nanti akan dibalas secara sempurna pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, ini juga menjadikan kita senantiasa berfikir ya dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita banyak berbuat maksiat kepada Allah, akan tetapi ternyata Allah membiarkan kita melakukan kemaksiatan tersebut, berarti kita dikehendaki keburukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Ya, kalau kita banyak melakukan dosa dan maksiat, akan tetapi tidak diberi peringatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya kita dibiarkan oleh Allah untuk senantiasa bergelimang dengan dosa sampai matinya. Dan Allah akan membalasnya besok dari yaumul qiyamah. Na'udzubillah. Karena ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan mensegerakan sanksinya. Artinya ketika salah langsung ditegur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga tidak kebablasan. Itu tanda di antara tanda Allah mencintai kita, menghendaki kebaikan pada diri kita. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kesalahan, dosa dan sebagainya, Allah akan bersegera untuk memberikan sanksi kepada kita. Itu. Bukan dibiarkan. Makanya ketika kita mendapatkan musibah apapun juga, kita harus bersyukur sebenarnya. Karena dengan adanya musibah tersebut berarti Allah sedang mengurangi dosa-dosa kita. Ini maknanya. Kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan di antara tanda-tandanya seperti itu. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, Allah akan memberikan kita banyak musibah, banyak ujian dari segala macam sudut. Akan tapi kebalikannya, jika hidup kita walaupun banyak bergelimang dosa, banyak kemaksiatan, tidak taat, akan tetapi tidak pernah diuji oleh Allah, hidupnya lancar saja, misalnya ya seperti itu. Ini malah harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Jangan-jangan Allah menahan kita, ya. Allah tidak sayang kepada kita sehingga kita dibiarkan oleh Allah dalam keadaan bermaksiat kepada Allah sepanjang hidup kita, apalagi ketika kita sudah memasuki usia senja. Yang ketiga kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yusibu minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan memberinya musibah. Ini hampir sama dengan yang kedua. Ya, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, Allah akan memberinya ujian, cobaan, bala dan sebagainya. Ini janji Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, sering kita baca surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kata Allah, akan kami menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Babasyiris sabirin, kata Allah, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu. Kaum muslimin senantiasa akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah mengira bahwasanya kita akan memasuki surga dengan enak ya. Karena pasti Allah akan menguji kita, keimanan kita, keislaman kita, seberapa jauh ya kita mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yazalul bala'u bil mu'minin aw bil mu'minat fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi min khati'ah. Tidak henti-hentinya akan menimpa bala musibah kepada muslimin dan muslimat, baik kepada jasadnya, baik kepada fisiknya, akan senantiasa diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hartanya, kurangan harta, ya pasti. Kalau ada manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah terkait harta maupun jasadnya, itu berarti ya juga dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak dikehendaki kebaikan. Pada anak-anaknya juga demikian, akan diuji oleh Allah dengan ujian terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Kata Rasulullah, sampai ya semua yang diderita oleh kaum muslimin itu adalah sebagai sebuah kebaikan. Ketika kita sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam cobaan, as-sabrun jamil, ya, yang terbaik adalah bersabar. Senantiasa sadar bahwa ujian cobaan tersebut adalah dikehendaki oleh Allah, tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita. Ini kaum muslimin ini luar biasa, ya. Apapun yang menimpanya akan bernilai plus. Kalau diberi nikmat dia bersyukur adalah kebaikan, diberi ujian dia bersabar, begitu juga akan mendapatkan nilai kebaikan. Ya, kata Rasulullah, sampai dia menghadap Allah tidak ada kesalahan, sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada kesalahan yang ada pada dirinya, semuanya bersih. Karena Allah sudah menghapus kesalahan-kesalahannya sewaktu dia masih hidup di dunia. Sehingga nanti menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah bersih dari kesalahan-kesalahan. Dan kita mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah tidak banyak membawa beban-beban dosa. Karena sudah dihapus oleh Allah pada saat kehidupan dunianya. Yang keempat, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka dijadikan dia faham terhadap agama Islam, faham terhadap dinnya, bisa mengerjakan amalan solih, mana tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang petunjuk, mana yang dolalah, mana yang benar, mana yang salah. Ini sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan dijadikan oleh Allah faham terhadap agamanya. Ya, agama Islam kita tahu bahwa agama ini sudah terkotak-kotak. Sangat sulit untuk bagi orang awam untuk bisa menentukan langkah mau ikut yang mana, sangat sulit. Akan tetapi di antara tanda kebesaran Allah akan dijadikan kita faham terhadap agama yang hak, agama yang benar dari sisi Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan", barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihahu fid din, maka akan difahamkan, difaqihkan dia dalam masalah agama ini. Akan dimudahkan baginya untuk menentukan mana amalan yang harus dia ikuti, mana akidah yang harus dia jalani, bagaimana dia menjalani kehidupan beragamanya. Pemahaman yang benar terkait Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman yang benar terkait akidah yang sahih, ini akan dimudahkan, akan dijadikan faham oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala jika Allah menghendaki kebaikan
pada orang tersebut. Ya, ini harus kita pahami. Ya, berapa banyak orang yang mempunyai pendidikan tinggi ya di dalam kehidupan kita, khususnya di Indonesia ini atau di seluruh dunia secara umum. Akan tetapi mereka masih misalnya percaya kepada khurafat, percaya kepada takhayul, ya, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada dukun. Ini padahal mereka secara duniawiyah mereka berpendidikan sangat tinggi, sekolahnya duwur-duwur. Ya, kita yang tidak sekolah alhamdulillah dijadikan Allah faham mana yang hak dan mana yang batil. Itu. Akan tapi ketika kita lihat di sekeliling kita banyak sekali ya mereka yang bergelar jauh di atas kita dalam ilmu dunia maksudnya, akan tetapi masih percaya khurafat, masih menjalankan bid'ah, ya masih beragama sesuai naluri, itu, atau mengikuti cara beragamanya orang-orang dahulu. Ini yang harus kita syukuri bahwasanya kita diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pemahaman yang lurus terkait agama kita berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena memang hal seperti ini membutuhkan ketulusan, membutuhkan kebeningan hati agar bisa menerima kebenaran. Tidak mudah. Menerima kebenaran yang hak itu tidak mudah. Harus ada hati yang bersih. Harus ada iktikat yang baik, ikhlas kepada Allah di dalam beragama. Tidak ada embel-embelnya. Tapi kalau beragama ada embel-embelnya, maka tidak akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Rasulullah, barang siapa dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kebaikan dalam dirinya, akan diberikan kesabaran. Ya, akan diberikan kesabaran. Pada kajian kemarin kita sudah bahas. Kesabaran itu meliputi 3 aspek. Ya, 3 aspek. Yang namanya sabar itu yang pertama adalah sabar di dalam menjalani ketaatan, menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar dikala menghadapi ketentuan atau takdir Allah yang buruk yang menimpa kepada kita. Dan ini diberikan kesabaran ini menjadi tanda bahwasanya Allah mencintai kita. Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma ata akhadun ngataan khairan awsa'an minas sabar." Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Jadi di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah yang terbaik, kata Rasulullah, yang terluas, ya, yang terluas, yang terbaik dan terluas manfaatnya maksudnya adalah kesabaran. Ya, kita alhamdulillah kaum muslimin, kita yang pertama diberi kesabaran oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah harian kita. Berapa banyak orang yang diberi kesabaran? Tidak banyak, tidak semua kaum muslimin diberi kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semuanya. Ya. Berapa banyak orang yang tidak sabar ketika menjalankan ibadah, menjalani ibadah harian. Kadang rajin, kadang tidak. Ya, di bulan yang lain seperti itu. Begitu juga akan terjadi di bulan Ramadan. Makanya tidak bisa kita beribadah itu instan, tidak bisa. Ya, ngincer nang bulan Ramadan kepengen alim itu tidak bisa. Ya. Kalau di bulan lain alim, Ramadan insya Allah bisa alim, bisa rutin beribadah.
Ketika di bulan yang lain tidak rutin beribadah, di bulan Ramadan pun demikian. Karena tidak bisa instan ibadah ini. Harus ditata agar supaya kita benar-benar punya keinginan. Nggih, seperti itu. Kalau kita di bulan hari-hari yang lain terbiasa kita menjalankan rutin beribadah, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka insya Allah di bulan Ramadan kita bisa menjalaninya dengan ringan maksudnya, ya. Karena tapi ketika di bulan-bulan yang lain kita tidak terbiasa menjalankan ibadah kepada Allah, maka di bulan Ramadan pun sama, ya. Ya ketika ya banyak berate daripada ringannya. Lalu begitu juga dengan meninggalkan maksiat. Ya, di antara kesabaran kita, kata para ulama, aspek berikutnya adalah bersabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Ya kalau kita tidak bersabar, maka kita akan binasa. Apalagi di zaman sekarang, kemaksiatan sangat merajalela. Dan di antara tanda bahwa Allah memberikan kita kebaikan adalah diberi kesabaran oleh Allah untuk tidak tertarik atau punya ketertarikan tapi ada lagi motivasi yang lebih besar untuk meninggalkannya. Kita semuanya sebagai manusia tidak bisa dipungkiri ketika ada kemaksiatan hati cenderung condong kepadanya. Ya. Secara manusia itu memang seperti itu semuanya. Mempunyai hawa nafsu yang condong kepada keburukan. Ketika ada kemaksiatan, ada sesuatu yang menimbulkan dosa, ya, itu kita cenderung suka. Dan di antara kesabaran ini adalah kita diberi kesabaran oleh Allah untuk tidak terjun di dalam hal-hal tersebut. Gitu. Dan ini juga sangat berat. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang terkait kesabaran ini. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu khadzin azim, kata Allah. Dan tidaklah diberikan sifat-sifat yang terpuji ini, ya, tidaklah diberikan oleh Allah petunjuk, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kecuali orang-orang yang sabar. Itu tanda dikehendakinya kebaikan pada diri kita tidaklah mungkin bisa kita dapati. Allah akan memberikan itu semuanya kepada kita kecuali illalladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar di dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar ketika menghadapi musibah. Sabar kemarin artinya adalah menahan diri. Itu menahan diri dalam ketiga permasalahan tersebut. Wa ma yulaqqaha illa dzu khaddin adim, dan tidaklah bisa mencapainya, ya, dan tidaklah mereka mencapainya kecuali dia sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah, itulah 5 ciri manusia di antara kita kaum muslimin yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tinggal muhasabah kepada diri kita. Apakah ada di antara 5 poin itu yang nyantel pada diri kita? Mana yang nyantel? Apakah yang positif dikehendaki kebaikan atau dikehendaki keburukan? Kalau kita merasa diri kita banyak bermaksiat kok tidak diazab oleh Allah, kita harus segera muhasabah. Ya, muhasabah. Jangan-jangan saya sedang dibiarkan oleh Allah tenggelam dalam keburukan. Akan tapi
ketika kita banyak mendapatkan musibah dari Allah tabaraka wa taala, maka bergembira saja, nggih, bergembira saja. Mudah-mudahan Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.